Baik, Feli, kita masuk ke nomor 18 ya. Eh, jadi Pak Jai sengaja teriak-teriak mumpung lagi bebas, cucu Pak Jai pada tidur di rumah kakek neneknya yang di sana ya. Jadi bebas teriak ya, satu. Yang kedua kipasannya juga dimatiin, nggak apa-apa lah. Mumpung hujan juga nggak terlalu panas ya. Tadi hujan maksudnya ya. Kemudian juga ya volumenya juga berusaha dikecilin, jadi diteriakin biar suara yang gede-gede ya, supaya apa, katanya salah satu meredam, memperkecil noise-nya, volume di laptopnya dikecilin atau di mic-nya dikecilin gitu. Pak Jay coba ini ya, mana tahu teriak terus volumenya dikecilin ya kan, jadi bisa nggak terlalu banyak gangguan ya. Baik, kita ke soal. Massa sebuah benda adalah 3 kg dan pada waktu T sama dengan 0, benda tersebut terletak di R sama dengan 4I. Ya, berarti ini unsurnya unsur horizontal doang yang ada ya. Sedangkan V-nya ada 1I ditambah 6Y, jadi ada unsur X dan Y. Nah, ini lagi-lagi posisi vektor ya. Jika gaya konstan F sama dengan 5J, berarti gayanya adalah vertikal ya. Bekerja pada benda setelah 3 skon. Pertanyaannya adalah perubahan momentum benda yang pertama, yang kedua perubahan momentum sudut. Jadi kalau dikatakan momentum benda aja berarti ini momentum linier ya. Kalau sudut biasanya disertakan kalimat sudutnya atau angular ya. Baik. Ya, secara integrasi perubahan momentum dituliskan sebagai integral dari gaya ya, atau integral dari impuls terhadap waktu, kan begitu ya. You know, delta P kan perubahan momentum juga sama dengan impuls gitu ya. Dari keadaan diam dari 0 sampai 3 skon kemudian. Ya, nah ini kan kita diperjelas aja nanti biar nggak bingung ya. Tetap 2 suku tapi I-nya adalah 0 ya, kemudian 5J tadi F-nya 5J diintegralkan, kalau nggak ada unsur T-nya kan ya tinggal tempel saja T-nya 5T gitu ya, dari 0 sampai 3 ya. Jadi karena nggak ada faktor konstantanya kita masukkan saja langsung ya. Nah ini oh enggak, Pak aja masukin ya. 5 dikali T 3, 5 kali 3 dikurang 5 kali 0, jadi di sini perubahan momentumnya adalah 15J ya, satuannya kilogram meter per skon. Ini artinya kebayang ya, di gerakan itu gerakan vertikal. Positif berarti ini arahnya sebetulnya bukan vertikal ya, karena nanti kalau seperti 3 dimensi yang vertikal itu biasanya yang K ya. Oke lah, kita pokoknya yang X kiri kanan ini muka belakang, berarti arah ke depan gitu lah ya, Y-nya. Lebih tepatnya begitu. Karena kalau kita bicara vektor mau nggak mau 3 dimensi kita bayangkan ya. Baik, yang kedua ini perubahan momentum, karena kita yang perubahan momentum ya, delta P aja, nggak usah dapat-dapat cari V1 V2 ya. Yang kedua ini yang sedikit tapi panjang kan, jadi harus kita urai dulu semua ya. Dari posisi R0 4I tambah 0J atau 4I saja ya, berarti kan kita tahu posisinya berada di X, posisi mula-mula adalah 4 ya, di sumbu X dan 0, berarti koordinat adalah 4,0 berhimpit dengan sumbu X. Oke, V0 ya diinformasikan tadi adalah kan ini kan pada saat T sama dengan 0 ya, berarti V0 I tambah 6J, ada dua unsur, berarti unsur X-nya ya, V0X kecepatan mula-mula ya adalah 1 meter per sekon, V0Y-nya jadi dalam gerak vertikalnya adalah 6. Ya logikanya sih ini pasti geraknya kayak gerak peluru ya, gerak peluru ya bola ditendang lah ya, bola ditendang gitu ya. Nanti peluru kalau peluru dari atas ke bawah gimana Pak J? Pening lagi jawabnya kan gitu ya. Oke, kita ambil satu-satu ini biar jelas Feli. Sengaja Pak J ini nanti kalau sekaligus mabok ya.
satu ini. Kita lihat yang X, karena ini ada dua gerakan, ya, gerakan sumbu Y dan gerakan sumbu X. X sama dengan X0. Nah, jadi ini kan dia gerak, tanpa dia perhatikan, kan? Ya, jadi ngomongnya memang dua dimensi doang, berarti ini gerak peluru ya. Karena dia gerak mendatar kan berarti kecepatannya tetap, ya, tidak ada percepatan, ya, tidak ada percepatan, berarti V0x dikali T, ya, jadi geraknya GLB, gerak lurus beraturan arah mendatar, ya kan. Nah, jadi ditambahkan saja, dimasukkannya, ya. Di sini kita dapatkan berarti watt, kok meter per sekon, meter saja lah, ya kan. Oke, ganjilnya, oke. Baik. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Nah, tadi indikasi kenapa dia gerak lurus beraturan Pak Jai, karena gayanya cuma ada di sektor sumbu Y, yaitu dengan satuan J, ya. Ya, nggak ada ya. Tadi kan nggak ada I-nya, F-nya, cuma 5J. Berarti ini geraknya gerak lurus berubah beraturan. Kita cari dulu percepatan arah sumbu Y. You know, berarti kan percepatan sama dengan, ini sebetulnya lebih cocok AY gitu ya. A berarti kan gaya dibagi massa, ya, berarti arahnya J, 5/3J, berarti kita tahu bahwa sini percepatannya adalah ke arah atas, positif, ya, dipercepat beraturan. Udah jelas lain gerak peluru kan gitu ya. Gerak parabola besar, ya parabola oke lah. Nanti kalau pelurunya kencang lurus sih, ya. Apalagi sniper jarak jauh, iyalah. Oke. Nah, kita dari gerak lurus berubah beraturan si Y tadi, kita carilah berdasarkan formula dari gerak lurus beraturan. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tentu saja V0-nya V0Y. Tadi kita dapatkan 6 dikali 3, ya. Lalu setengah A-nya kita sudah dapat 5/3 dikali 3 dikuadratkan. Dapatlah di sini 25,5 ya meter. Nah, jadi dihitung satu-satu biar nggak mabuk. Nanti balikkan kemari posisinya, kan gitu ya. Jadi posisinya itu setelah 3 sekon berada di 7i, ya, karena kan X ya. Berarti ini 7, ini lengkapin lah ya, biar tak ambigu gitu ya. 7i ditambah 25,5J. Nah, ini berarti menggambarkan posisinya berada di sistem koordinat ya. Jadi sedang naik-naiknya ini kayaknya. Nah, gitu ya. Nah, baru kembali lagi ke tadi ya. L0 ini berarti momentum sudut. Berarti kan posisi mula-mula dikali kecepatan mula-mula. Tadi kan di sini dikasih tahu posisi mula-mula 4i ya, kecepatan mula-mula kan juga dikasih tahu tadi ya. Ini ya, kasih tahu. Jadi kita masukkan saja. Dan ingat ini adalah perkalian cross ya. Perkalian cross ya, lagi-lagi I kali I itu 0 ya, berarti 4 kali 6. Nanti satunya K, 24K dikali 3. Jadi 72K. Ya kan? Yang orang dimakan tikus air, bersihin pula malam-malam. Oke. Lanjut lah ya, nggak usah rekam ulang ya, capek. Oke. Yang L1 berarti maksudnya yang setelah 3 sekon tadi ya, kita juga sudah dapatkan posisinya 7i tambah 25,5J dikali dengan 3 masanya ya. Kecepatannya juga sudah ketahuan ya. Tadi kalau Vx-nya itu tetap I, yang berubah itu kan si Vy, you know. Ini langsung saja, ini kan V0-nya 6 ya. Ini Pak Jai nggak tuliskan, udahlah ya. Berarti kan V0 ditambah A kali T, itu kan Vt ya. Nah, jadi V0-nya 6, A-nya 5/3, waktunya 3. Jadi ini kan 5 tambah 6, 11 ya. Nah ini ya. Dan ya sudah, sama kayak tadi juga. Ini yang penting jangan sampai silap
kali-kali vektor crossnya ya. Jadi kan 7 kalikan aja dengan J nya 11 ya, 77K. J dikali I negatif, berarti negatif 25,5K. Kurangkan dahulu lalu dikalikan, jadi dapatlah 154,5K ya dalam posisi vektor posisi ya. Jadi ini ceritanya ke atas gitu ya. Iya, ceritanya mula-mula gerak peluru ini ternyata ada 3 dimensi lagi kan gitu ya. Jadi nggak ngomong gerak peluru lah, gerak mendatar tapi lengkung gitu ya. Tadi kan Pak dia bilang kalau X itu kiri kanan, Y itu muka belakang, K itu yang atas bawah. Nggak jadilah ya cerita bola ditendang atau peluru tadi ya. Apalah ini? Nggak tahu lah, gasingan lah misalnya gitu ya. Atau main AS, main AS itu yang kegelincir gitu ya. Nah, ditanyakan tadi perubahan momentum sudut ya. Benar. Perubahan momentum sudut. Ya, berarti kan momentum yang akhir dikurangi momentum awal. Ya, tinggal kurangkan saja gitu ya, Feli ya. Oke, semoga understand lah ya.